touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Generasi Berakhlak di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita sebagai pelajar dan anak di rumah, yaitu adab kepada guru dan orang tua di bulan suci Ramadan. Sudah bersama saya, Ara, Panji, Nanda, dan Gayo. Halo semuanya. Sebelum langsung ke bahasan, aku mau tanya jujur, siapa yang pernah merasa lebih sensitif saat puasa? Saya pernah, apalagi kalau kurang tahu. Aku juga ada Nah, jadi tema hari ini cocok banget, karena Ramadan bukan cuma soal menahan lapar dan menahan emosi. Nanda, menurut kamu apa tujuan utama puasa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa itu latihan memberikan diri termasuk menjaga sikap dan besar. benar. Kadang kita fokus ibadah seperti tarawih dan tadarus, tapi lupa memperbaiki sikap sehari-hari. Padahal kalau masih membentak orang tua atau tidak sopan ke guru, puasanya jadi kurang bermakna. Berarti Ramadan itu seperti sekolah akhlak ya? Iya, di bulan ini kita diuji kesabaran, terutama pada orang-orang terdekat seperti orang tua dan guru. Kenapa justru mereka yang paling sering kena emosi kita? Karena kita paling sering berinteraksi dengan mereka. Dan mungkin karena kita merasa mereka pasti memaafkan kita. Padahal justru mereka yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita bahas lebih dalam tentang orang tua. Apa saja bentuk adab kepada orang tua di bulan Ramadan? Pertama, menjaga tutur kata. Jangan membalas dengan nada tinggi walaupun sedang lelah. Dua, membantu pekerjaan rumah tanpa harus disuruh. Contohnya membantu menyiapkan sahur atau membereskan meja setelah berbuka. Dan jangan lupa mendoakan orang tua setelah sholat. Pernah nggak kalian merasa bersalah setelah membantu orang tua saat puasa? Karena rasanya nggak nyaman sampai malam. Aku juga jadi kepikiran terus. Nah, itu tandanya hati kita masih peka. Ramadan itu waktu terbaik untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Kadang kita lupa orang tua juga puasa. Mereka tetap kerja, tetap memasak, tetap mengurus rumah. Iya, bahkan mereka sering lebih capek daripada kita. Jadi adab itu bukan cuma sopan, tapi juga peduli dan menghargai. Sekarang tentang guru. Bagaimana cara menjaga adab kepada guru di bulan Ramadan? Tetap tepat waktu dan tetap fokus saat belajar. Jangan menjadikan puasa sebagai alasan untuk malas. Kalau guru menegur, jangan tersinggung. Itu tanda perhatian. Dan tetap sikap sopan, seperti menyapa dan mendengarkan dengan baik. Kadang kita lupa guru juga berpuasa, tapi tetap berdiri menjelaskan pelajaran. Benar, mereka tetap sabar walaupun mungkin lelah. Apa akibatnya kalau kita tidak menghargai guru? Ilmu jadi kurang juga. Dan hubungan jadi tidak baik. Berarti menghormati guru itu bagian dari ibadah juga ya? Iya. Apa tantangan terbesar remaja menjaga adab saat Ramadan? Emosi karena lapar dan kurang tidur. Main HP terlalu lama. Kurang sabar saat dinasihati. Kadang merasa sudah besar, jadi ingin bebas. Solusinya apa? Perbanyak istighfar kalau emosi. Ingat, tujuan puasa adalah melatih diri. Atur waktu istirahat supaya tidak mudah malam. Dan selalu ingat jasa orang tua dan guru. Sekarang kita buat komitmen singkat.
satu kata dari masing-masing. Saya akan berusaha lebih sabar pada orang tua. Saya ingin lebih lembut dan berbicara. Saya akan lebih menghormati guru. Saya ingin menjadikan Ramadan sebagai momen memperbaiki akhlak. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya membuat kita menahan lapar dan haus, tapi juga memperbaiki diri adab kepada orang tua dan guru. Salah satu bentuk adab kepada guru adalah meminta izin ketika ingin keluar kelas. Kita juga harus memperhatikan aturan yang berlaku di sekolah. Dengan mematuhi aturan tersebut, kita menunjukkan bahwa kita menghargai guru dan lingkungan sekolah. Kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku di depan guru dan orang tua. Bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab adalah tanda bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Sikap tersebut juga akan membuat orang tua dan guru merasa bangga kepada kita. Berdoa untuk orang tua merupakan salah satu bentuk bakti yang sangat dianjurkan. Kita dapat memohon kepada Allah agar orang tua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Doa seorang anak untuk orang tua sangatlah berharga. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah terkandung pada ridho orang tua dan murka Allah terkandung pada murka orang tua. Hadis ini mengajarkan bahwa jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berbuat baik, menghormati, dan membahagiakan orang tua kita. Sedangkan guru adalah orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati, menghargai guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Guru termasuk orang yang harus kita hormati karena mereka telah berjasa mengajarkan ilmu. Selain mendoakan orang tua, kita juga dianjurkan untuk mendoakan guru. Guru telah berjasa dalam memberikan ilmu dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mendoakan guru, kita menunjukkan rasa terima kasih atas jasa mereka. Bersikap rendah hati kepada orang tua dan guru sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh bersikap sombong atau merasa paling benar. Dengan sikap rendah hati, kita akan menjadi lebih mudah menerima nasihat dan ilmu dari mereka. Dengan menjaga adab kepada orang tua dan guru, kita akan mendapat lebih banyak kebaikan dalam hidup. Orang tua dan guru akan merasa dihargai dan dihormati. Selain itu, kita juga akan mendapat ilmu yang lebih bermanfaat serta kehidupan yang lebih berkah di masa depan. Kepada orang tua, kita juga beradab kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan membimbing kita di sekolah. Mereka mengajarkan berbagai pelajaran yang sangat berguna untuk masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati guru dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita tidak boleh berbicara sendiri, bermain, atau mengganggu teman. Jika kita tidak memahami pelajaran, kita dapat bertanya dengan sopan kepada guru.
Sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai usaha guru dalam mengajar. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang tua dan guru adalah bentuk adab yang baik. Salam merupakan doa dan tanda penghormatan kepada orang lain. Dengan mengucapkan salam, kita menunjukkan sikap sopan dan menghargai mereka. Kebiasaan ini juga dapat mempererat hubungan antara kita dengan orang tua dan guru. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Generasi Barokah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya